kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Supaya kami mengalami janji-janji-Mu. Kami sudah lelah dengan kekristenan kami yang biasa-biasa saja. Tuhan, kami mau Tuhan benar-benar menjadi seperti yang Kau inginkan, menjadi sama seperti Kristus, mengerjakan banyak hal yang Kau kerjakan. Dan hidup di bumi seperti di surga, sebab segala sesuatu Engkau sudah sediakan. Ajari kami untuk menjadi supranatural. Kami mau dijamah, dilembutkan hati kami, dan diselaraskan dengan firman-Mu. Ajari kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supranatural itu menolong banyak kita untuk mengalami semua janji Tuhan. Dan beberapa teman yang sudah mempraktekannya, mereka mengalami yang namanya bisa mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Dan ini keren sekali karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Kalau Bapak Ibu natural itu melelahkan, ya. Engkau harus menjadi supranatural. Nah, ini penting juga diberitahukan kepada yang sudah menyampaikan firman ke lapas-lapas. Untuk menjadi supranatural itu penting sekali. Karena apa? Orang-orang di lapas itu tidak punya koneksi, ya. Mereka dicap tidak baik, ya. Mereka disingkirkan, ibaratnya begitu, ya. Kita sebagai orang-orang yang diutus untuk menyampaikan firman di lapas-lapas, engkau beritahukan kepada mereka untuk menjadi supranatural. Nah, bagaimana aku memberitahukan kepada orang lain menjadi supranatural kalau aku sendiri tidak supranatural, ya kan? Maka Bapak Ibu harus belajar benar-benar, ya. Oke, supranatural lawannya adalah natural. Lawannya adalah biasa saja gitu. Menjadi manusia seperti biasa yang tidak kenal Tuhan, yang tidak kenal Yesus Kristus gitu, ya. Jadi kalau sakit ya pergi ke dokter, kalau ada masalah ya down, terus kemudian stres, kemudian marah-marah sendiri, tensinya tinggi, ya itu natural. Ya, natural. Bagaimana sih menjadi supranatural? Penghalangnya banyak sekali, ya. Dan kemarin itu saya sedang mengajari untuk kita memiliki imajinasi, ya. Imajinasi yang supranatural. Awalnya begini, imajinasi itu kayak apa sih? Ada banyak orang tuh ternyata imajinasinya rusak, ya. Nah, sekarang coba perhatikan di sekeliling mejamu itu ada apa? Di sekeliling mejamu itu ada apa? Ya, kamu lihat itu aja, terus kemudian merem. Terus bayangkan apa yang barusan engkau lihat. Ya, di sebelahmu ada mungkin
bedakmu, atau ada pensil, ada buku. Itu kan kelihatan semua, toh? Betul nggak? Nah, kalau nggak bisa mengimajinasikannya, ya melek lagi, dicoba dilihat lagi, dicek lagi, ya. Nah, terus kemudian merem, merem terus Bapak Ibu tetap bisa melihat apa sih tadi yang barusan aku lihat di sekelilingku. Itu imajinasi. Nah, itu sama dengan gini. Bagaimana saya mengimajinasikan semua yang Tuhan sudah sediakan? Ya, saya harus baca firman. Di firman itu kan semuanya sudah disediakan. Ya, dari mana saya tahu? Gitu kan ya. Dari mana saya tahu? Ya dari baca Alkitab. Di Efesus 1 ayat 3, bahwa segala berkat rohani itu sudah disediakan buat kita karena kita ini anaknya. Kita punya akses dengan Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itu membuat kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Nah, karena kita bisa menyebut dia Aba dan Bapa kita ini anaknya, segala sesuatu sudah disediakan, gitu kan? Firman Tuhan kan mengatakan begitu toh. Apanya yang disediakan, Bu? Ya, kalau kamu sakit, Tuhan itu sudah menyediakan kesembuhan. Kalau lagi berantakan, Tuhan itu menyediakan yang namanya pemulihan. Kalau lagi kacau balau, Tuhan itu menyediakan damai sejahtera. Ya kan? Kalau apalagi, kalau lagi semuanya Tuhan sudah sediakan. Masalahnya kita tidak bisa mengimajinasikan karena kita tidak pernah membaca, tidak pernah melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Sekali lagi, imajinasi itu semudah gini. Engkau melihat di sekeliling mejamu, isinya apa aja, terus merem, terus coba lihat lagi dengan mata tertutup, apa yang ada di sebelah mejamu itu. Kan pasti ada tau kelihatan, ya, laptop, kemudian buku, Alkitab, gitu kan ya. Itu berarti imajinasimu eh, bagus. Tapi ada yang nggak bisa mengimajinasikan. Nah, ya itu mungkin karena ini kesibukan terlalu banyak di pikirannya. Ya, di pikirannya itu terlalu penuh dengan keruwetan sehingga dia terlalu banyak gambar sehingga dia tidak bisa menjelaskannya dengan baik karena terlalu sibuk di pikirannya. Nah, ini yang bikin stres. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, eh, hari ini kita akan belajar banyak hal, ya. Dan mari tolong dipraktekkan karena kalau enggak rugi sendiri karena di depan saya sudah ngomong akan terjadi masa-masa sulit, dan kita ini adalah anak-anak Allah yang supranatural, akan terjadi seperti pada zaman Israel keluar dari Mesir, pada waktu mereka berada di padang gurun, bagaimana langit terbuka memberikan makan kepada seluruh Israel, yaitu berupa mana, memberikan minum lewat gunung batu, ya, dipukul pakai tongkatnya Musa, itu ada keluar air, itu adalah supranatural. Ke depan akan ada masa sulit, tetapi karena Bapak Ibu sudah masuk ke dunianya Tuhan, Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan, ya, tidak mengalami kesulitan. Orang berkata sekarang bisnisnya sepi, tetapi karena Bapak Ibu sudah melatih yang namanya pikiran supranatural tadi, imajinasi tadi, apa jadi nggak sulit. Ada banyak kesaksian, ada banyak kesaksian. Ketika semua disembuhkan hati mereka, eh, penghalang-penghalang supranatural tadi diberesi, maka benar mereka mengalami yang namanya kok mudah banget ya pintu rezeki itu kebuka. Kok mudah banget ya aku menerima kesembuhan. Kok mudah banget ya aku menerima pemulihan. Karena Pak, imajinasinya udah disembuhkan. Nah, penghalang dari supranatural yaitu adalah hati yang keras karena trauma, sakit hati, tertolak, ya. Kemarin itu saya jelaskan di Markus 6
sampai dengan Markus 8, ya, Markus 6 sampai Markus 8. Kenapa murid-muridnya sulit untuk mempercayai supranatural? Ya, toh? Udah saya jelasin toh kemarin. Markus 6 itu Yesus habis membuat mujizat, memberi makan 12.000 orang memakai 5 roti 2 ikan, ya. Terus kemudian Yesus berjalan di atas air. Tapi murid-murid melihat itu masih shock, ya, masih kaget-kaget. Berarti kan mereka terlalu natural. Terus ketika Yesus menyembuhkan banyak sekali orang. Terus kemudian Markus 8 itu terjadi yang namanya kembali mengalami yang namanya masalah. Ada 4.000 orang dan tidak ada uang. Mereka bilang, ah, mana bisa, aku tidak ada uang, Tuhan. Ada di situ ada 7 roti. Jadi orangnya lebih sedikit, rotinya lebih banyak, tetapi hati mereka tetap degil. Baca sendiri ya. Itu nanti tegurannya Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Sudah degilkah hatimu? Ya kan? Kok kamu tidak bisa mengingat lagi kemarin-kemarin kita melihat mujizat seperti This meeting is being lagi kemarin Yesus sudah membuat mujizat seperti ini. Berarti kalau hari ini ada 4.000 orang, ini jumlahnya lebih sedikit dan kita punya 7 roti, harusnya juga bisa. Tapi reaksi mereka adalah mau dikasih makan pakai uang tidak ada. Itu setiap kali kita mengalami masalah, benturan masalah, jika reaksi kita seperti itu, berarti hatimu masih keras. Hatimu degil. Nah, itu nanti menjadi penghalang untuk kita menjadi supranatural. Kenapa hati itu menjadi keras? Penyebabnya macam-macam. Bisa trauma, bisa sakit hati, bisa luka, tertolak, dan lain-lainnya ya. Di mana hati kita ini menjadi keras. Ya. Makanya Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nanti Roh Kudus akan memimpin Bapak Ibu untuk mengkoreksi dirimu. Apakah hatimu ini keras, degil, sehingga ketika timbul masalah engkau tuh tidak percaya. Engkau menjadi cemas, galau, marah, emosi. Nah, itu berarti hatinya masih degil. Ya. Orang yang mengalami supranatural adalah orang-orang yang lembut hatinya, mudah percaya seperti anak-anak. Yang kedua adalah mendua hati atau bimbang, ya. Bimbang. Kemudian yang ketiga adalah tidak paham firman, tidak percaya firman. Nah, tidak paham firman ini yang banyak sekali dialami oleh orang-orang. Nah, ini perhatikan ya Bapak Ibu, kalau ketika sedang mendoakan seseorang, terus kemudian engkau udah bisa ngerti tuh, imajinasimu tuh jalan bahwa ini orang ini kalau aku doakan mereka akan sembuh, ya. Tapi yang didoakan itu kan belum tentu percaya toh. Dampaknya apa? Wah, kita sudah doa sampai gitu dan kita sudah tahu bahwa itu sembuh, tapi dianya karena hatinya keras tadi, ya, masih ada luka batin. Wah, aku ya sudah mengampuni, tapi ingat terus lah. Orang-orang demikian eh, bukan kita salah dalam berdoa, bukan kita nggak ada power untuk berdoa, tapi orang tersebut yang memang punya hati yang degil. Jadi biarkan mereka berproses dengan Tuhan. Kesembuhannya nggak bisa instan. Ya, ada yang orang bisa sembuh instan ya. Kayak kemarin saya di tempatnya Bu Krisna, di tempat di Bawen itu ya. Ada ibu-ibu sudah tua sekali. Dia mengalami sakit sendi, nyeri sendi di lututnya. Nggak bisa ditekuk gitu kan ya. Lah,
Tapi saya sudah punya imajinasinya bahwa kalau orang Yesus ketemu orang sakit itu mesti maunya disembuhkan sama Yesus ya. Yesus tuh maunya sembuhin. Nggak ada yang namanya Yesus entar dulu ya karena imanmu belum nyampe. Entar dulu ya karena kamu belum kudus. Entar dulu ya karena kamu enggak. Apapun yang dilihat Yesus ketika mereka sakit, Yesus itu menginginkan sembuh. Itu sudah ada di dalam imajinasi kita, ya, sudah ada di imajinasi kita, sehingga sangat gampang untuk mengalirkan yang namanya kesembuhan kepada orang yang sakit. Itu loh maksudnya, paham ya? Nah, waktu saya berdoa, saya cuma berdoa, Tuhan, terima kasih, ibu ini sudah sembuh, tidak ada lagi nyeri sendi, tidak ada lagi artritis atau apapun itu, sakit ngilu-ngilu di sendinya hilang dalam nama Yesus. Terus tak suruh untuk menekuk kakinya, terus berjalan. Ya bilang, itu ibu-ibu sudah sepuh banget. Sembuh, Bu, sudah nggak rasa sakit lagi. Kenapa bisa begitu? Karena saya sudah memiliki imajinasi itu. Tetapi ada yang terjadi begini. Kita sudah doakan, kita sudah ngerti bahwa itu sembuh. Tetapi karena dia itu tadi keras, habis berantem, masih dongkol, ya, masih marah, hatinya nggak bisa lembut, hatinya nggak percaya, terlalu banyak lalang yang ditaburkan oleh musuh. Maka ketika benih firman itu datang kepada dia dan berkata, kamu sembuh, itu nggak bisa percaya. Yang ada adalah khawatir, takut, cemas dengan sakitnya tadi. Nah, itulah yang menghalangi orang mengalami supranatural. Lah, apakah Tuhan tidak menyembuhkan orang itu? Ya sembuh. Nanti mungkin lewat dokter, lewat proses dengan berjalannya kesakitan luar biasa, dia hanya berseru Tuhan, Tuhan. Ya, dia sendiri dengan Tuhan. Tapi kan jadi lama ya. Nah, lamanya itu bukan karena kita pendoanya yang kurang powerful, imajinasinya nggak beres, bukan. Tapi karena orang yang kita doakan tadi yang tidak siap untuk menerima mujizat. Ya. Perhatikan di Lukas 11 ayat 10 sampai 13. Lukas 11 ayat 10 sampai dengan 13. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan diberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara perhatikan ayat ini powerful sekali. Ini menjadi buat kita mengimajinasikan, ya, menerima jawaban-jawaban doa seperti yang di Markus 11 kemarin yang saya jelaskan bahwa di Markus 11 itu ada iman, pengharapan, dan kasih. Ketika engkau meminta sesuatu, engkau harus ada iman. Iman itu bagaimana engkau memperolehnya? Sebetulnya ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun engkau baru bertobat, engkau memiliki imannya Kristus loh. Kenapa? Lah kan aku mengundang Yesus masuk di dalam diriku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, berarti Kristus itu kan ada di dalammu. Kalau Kristus ada di dalammu, berarti imanmu kan adalah imannya Kristus. Tetapi karena orang itu baru bertobat, belum yang namanya belajar firman, dia butuh waktu untuk terus memahami firman. Waktu firman terus masuk di dalam dirinya, iman itu timbul, maka lebih cepat untuk mengalami yang namanya mujizat-mujizat. Ya, iman, pengharapan, dan kasih iman. Ketika engkau terima Yesus, sebetulnya engkau sudah punya imannya Kristus. Pengharapan, itu imajinasi. Pengharapan itu kan kita mengharapkan sesuatu yang belum terjadi. Tapi kita mengharapkannya. Apa dasarnya kita berharap? Janji Tuhan. Yang saya bilang tadi loh,
kamu coba lihat semua yang ada di meja. Misalnya kita pergi ke pesta ya, pesta pernikahan. Itu ada meja prasmanan, makanan semuanya tersedia, ya kan? Terus kita bilang, aku lapar. Loh, lapar lah itu tuh makanan itu tinggal ngambil. Tapi aku lapar, ngomong aku lapar terus itu tuh namanya imajinasinya rusak. Berarti dia malas untuk mengambil makanan itu, ya toh? Malas mengambil makanan itu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Sama, imajinasi seperti itu. Semua Tuhan sudah sediakan. Yesus itu mengalahkan iblis dosa dan maut dan sekarang itu duduk di sebelah kanan Bapa, dia raja di atas segala raja. Semua yang engkau butuhkan sudah disediakan oleh Tuhan untuk engkau hidup di bumi ini sudah disediakan. Tapi kan berkatnya di surga, Efesus 1 ayat 3, berkatnya di surga bagaimana aku mengaksesnya, mengambilnya? Pakai pikiran, imajinasi. Ini tak ulang-ulang terus ya. Sampai Bapak Ibu bisa mempraktekannya dan alami yang namanya, wah, keren banget ini. Ya. Nah, Lukas 11 ini, ayat 10 sampai 13 ini juga menjadi dasar dari imajinasi kita. Kalau aku minta, pasti Tuhan kasih. Wah, aku minta untuk orang ini sembuh itu pasti kan sesuai dengan kehendak Tuhan, tuh. Ya kan? Nah, bagaimana nanti kalau dia mati ya sudah enggak apa-apa. Itu kehendak Tuhan, dia dibersihkan waktu engkau mendoakan, engkau sudah membersihkan dari semua ketakutan, kecemasan, roh maut sudah engkau usir dan engkau mendoakan supaya namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Berarti dalam dalam hal itu engkau menjadi orang yang menolong orang yang sakit tadi untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tidak masalah. Ya. Tapi keinginan Tuhan adalah semua orang menyelesaikan sampai garis akhir dengan demikian bahwa umurnya panjang. Maka engkau bisa dengan PD berkata, percaya diri, berkata bahwa engkau akan sembuh. Kamu masih muda. Masih banyak hal yang belum kau kerjakan untuk Tuhan. Tuhan masih butuh kamu di bumi ini. Kayak gitu lah. Ngerti ya? Ngerti ya? Nanti kalau ketemu yang sakit atau ketemu punya masalah, engkau harus mengerti ini. Ya. Jangan jangan nunggu pendetanya, nunggu hamba Tuhannya, nunggu yang punya karunia. Keliru, itu cara berpikir yang keliru. Semua orang yang hari ini engkau berkata dia punya karunia, itu dimulainya juga hari ini dengan seperti ini. Dimulainya dari enggak, bukan siapa-siapa, tetapi mereka percaya firman, mereka mulai mempraktekannya, dan itu bertekun terus, maka dia disebut berkarunia. Lah Bapak Ibu hari ini sama, harus mulai ya. Nah, sekarang perhatikan, ketika engkau belajar supranatural, ada orang-orang yang akan berkata, ini kayaknya kebablasan deh pengajarannya. Ini mendahului Tuhan. Loh, nanti akan ada orang yang ngomong kayak gitu. Ini berarti itu pikirannya masih ada selubung. Nggak paham bahwa Tuhan itu mati di atas kayu salib supaya kita ini yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, yang terikat jadi lepas. Belum paham, masih ada selubung di pikirannya. Ya, ada orang-orang yang alergi dengan kata supranatural. Wah, katanya itu berlebihan, maksa Tuhan. Itu maksa Tuhan namanya. Biarin aja suka-suka Tuhan, itu kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang ini pikirannya terlalu natural. Sama seperti murid Yesus yang setiap hari melihat mukjizat. Ya, tapi tidak percaya ketika mereka juga bisa membuat mukjizat. Apa dasar dari supranatural? Karena Yesus sendiri yang ngajar. Markus 16 ayat 15 sampai 20 sudah hafal itu orang sakti ya. Bukan kera sakti tapi orang sakti. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Aku sudah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan tidak ada yang membahayakan kamu. Ya.
Aku memberikan kepadamu kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini kan supranatural loh, ya. Kemudian Roma 8 ayat 37 sampai 38. Roma 8 37 sampai dengan 38. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang, itu supranatural. Kamu yang sudah memenangkan kan Yesus. Ketika kamu di dalam Yesus, kamu lebih dari pemenang. Ini Tuhan sendiri yang menyampaikan bahwa dasar supranatural ini kehendak Tuhan sendiri. Ya, bukan kita yang merekayasa, bukan kita imannya dibesar-besarkan, bukan. Tuhan sendiri yang sudah menyediakan. Roma 8, 37, 38. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Mau itu sakit penyakit, mau itu kemiskinan, enggak ada. Kalau kamu sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Kalau engkau miskin, Tuhan bisa memperkaya hidupmu. Roma 8 ayat 15 sampai 17 itu jelas. Ya, Roh Kudus yang di dalammu bisa membuat kamu menyebut dia ya Aba ya Bapa. Ya, kemudian berkat segala warisan itu sudah disediakan bagimu. Coba dibaca dulu. Roma 8, 15, 17. Ini saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu hafal. Ketika Bapak Ibu hafal, berarti sudah ada di dalam dirimu itu imajinasi. Tapi kalau di sini itu tidak ada firman, yang nggak bisa mengimajinasikan. Apa yang diimajinasikan? Berarti kan hal-hal dunia. Kalau engkau terlalu sering nonton drakor, imajinasimu pasti drakor. Ya, kalau engkau gini Bu, nggak bisa dong Bu Firman terus. Ya, itu pilihanmu. Pilihan. Kalau engkau 24 jam, 8 jam nonton drakor, kemudian hanya setengah jam, 30 menit baca firman, terlalu banyak lalang. Sulit untuk melakukan supranatural. Beku. Hatinya beku, pikirannya penuh dengan lalang. Roma 8, 15 sampai dengan 17. Roma 8, 15 sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh rohnya itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, ayat 17 itu kan sama dengan yang di Markus tadi ya, di Markus 11 tadi ya. Ya, ayat 17 ini loh, Roma 8 ayat 17 nih. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Berarti sudah disediakan semuanya. Apa yang kau butuhkan itu hidup di bumi itu sudah disediakan semua. Pikiranmu tuh jangan mengacaukan apa yang Tuhan sudah sediakan gitu loh. Ini nek pikirannya ini sembuh, open heaven loh. Nggak ada yang sulit. Mau anakmu pemberontak, mau suamimu belum bertobat, itu isinya semuanya firman, imajinasinya janji Tuhan apa? Sebelum kedatangan Tuhan Yesus segala sesuatu harus dipulihkan. Berarti suamiku harus pulih, anakku harus pulih. Nah, itu harus ada di dalam imajinasi. Ya kan? Dasarnya apa? Firman. Ya kan? Nah, di Markus 11 ayat 10 13 tadi yang minta percaya akan menerima. Ya kan? Bapak mana yang anak-anaknya minta roti dikasih batu kan gitu kan? Nah, Bapak di surga juga akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan, bahkan Dia memberikan kepadamu Roh Kudus.
Kenapa saya minta kesembuhan kok dikasih Roh Kudus? Kenapa saya membutuhkan kelimpahan kok dikasih Roh Kudus? Loh, Roh Kudus itu yang menghubungkan engkau di alam fisik ini, di alam jasmani ini dengan alam roh. Alam rohnya Bapa di surga, alam rohnya kerajaan surga. Itu Roh Kudus. Lah kalau di dalam dirimu tidak ada Roh Kudus, yang ada adalah roh pahit, roh benci, roh sakit hati. Nah, itu masalah. Paham ya? Paham ya? Berarti betapa pentingnya Roh Kudus itu untuk diam di dalam dirimu, karena Roh Kudus itu yang merupakan eh, menjembatani penghubung antara engkau di alam jasmani ini dengan alam rohani. Dan ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, pikiranmu pasti kudus. Pikiranmu pasti selaras dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan janji-janji Tuhan kepadamu. Oh, jangan takut, dia Immanuel, dia menyertaimu. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di sekelilingmu, kan ya? Ini sebetulnya sudah paham semua, tapi entahlah kenapa belum masih babak belur semua, karena ya itu tadi pikiran, pikirannya itu masih membelenggu. Efesus 1 ayat 3 sudah saya jelaskan dulu. Wah, sampai berulang-ulang ya. Efesus 1 ayat 3 coba dibaca. Yang Yesus ketiga, 1 ya silakan. 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya. Segala berkat rohani di dalam surga sudah disediakan. Perjuangan kita, pokoknya semuanya itu sudah disediakan. Sepakat dulu ya. Sepakat dulu. Pikiranmu kudu nerima dulu ini, bahwa semua sudah disediakan. Perjuangan kita adalah bagaimana menerima itu semua. Ya toh? Perjuangan kita adalah bagaimana supaya kita bisa menerima semua yang Tuhan sudah sediakan. Yang jelas bahwa semua sudah disediakan. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana aku bisa menerima semua yang disediakan. Ibrani 11 ayat 4 coba dibuka. Ibrani 11 ayat 4. Dibaca Bu. Hmm. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bukan itu ya, sebentar. Eh, segala sesuatu dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada oleh firman itu kan ada di Yohanes 1 ayat 3, tapi di kitab Ibrani itu juga ada bahwa Allah menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Itu di mana ya? Bentar. Allah menopang Ibrani 1 ayat 3. Ini adalah cahaya kemuliaan Allah. Hmm? Iya, betul. Benar. Betul. Coba Allah dibaca. Perikop Allah berfirman dengan perantara anaknya. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ya.
Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itu dengan firman-Nya. Ya. Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Berarti eh, segala sesuatu itu sudah ada disediakan di surga. Sudah ada. Bagaimana engkau membuat yang sudah dijanjikan itu, misalnya engkau sakit butuh kesembuhan, misalnya engkau lagi bangkrut membutuhkan pemulihan ekonomi. Bagaimana engkau mendapatkannya dengan harus ada firman, ya kan? Karena Tuhan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Tanpa firman tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi, bagaimana sekarang saya berjuang menerima semua yang sudah Tuhan janjikan, kita tidak sedang berusaha mendapatkan sesuatu dari Allah karena itu sudah disediakan dan keinginan Tuhan adalah memberikannya. Kita sedang berjuang menerima manifestasi penuh dari apa yang telah menjadi milik kita dalam Kristus. Jadi bagaimana yang di roh itu bermanifestasi di bumi, di fisik. Lewat engkau mengimajinasikan, membayangkan, mendeklarasikan. Tapi itu tidak bisa terjadi jika hatimu keras, degil, masih sakit hati, belum mengampuni, ya, masih sungut-sungut, nggak bisa. Karena Markus 11, Markus 8, Yesus menegur murid-murid, kita sudah melihat mujizat, setiap hari aku bikin mujizat, kenapa hatimu masih degil, gitu kan ya? Nggak bisa menerima, memanifestasikan yang di roh menjadi nyata di jasmani itu nggak bisa karena hatinya degil. Ya. Nah, sekarang kita tidak sedang berusaha mendapatkan sesuatu dari Allah. Kita sedang berjuang menerima manifestasi penuh dari apa yang telah menjadi milik kita di dalam Kristus. Kita tidak sedang berjuang untuk disembuhkan. Kita sedang berjuang karena kita ini sudah disembuhkan dan iblis sedang berusaha untuk mencurinya gitu loh. Tidak sedang berjuang untuk disembuhkan. Kita ini sudah disembuhkan, tapi seringkali iblis itu mengintimidasi dengan rasa sakit, dengan takut, dengan apa kata dokter. Betul ya? Untuk menerima kesembuhan itu sebetulnya mudah sekali, tinggal engkau menerima, aku terima kesembuhan. Coba perhatikan kisahnya Devi, teman kita waktu itu. Dia kan karena dia nggak bisa napas, ya kan. Kemudian dokter berkata jantungmu itu berfungsinya tinggal berapa persen gitu, 20% apa berapa, dan kamu harus dimasukin ring gitu kan. Terus saya bilang gini, kesembuhan itu sudah disediakan, kamu tinggal ambil aja. Nah, di saat dia sendiri, dia mengimajinasikan itu, dan tiba-tiba dokter berkata, no, sudah kamu sembuh, hanya perlu berobat aja dan dijaga pola makan. Selesai. Tapi ada orang yang sudah gejala stroke, ya, dia gemetaran, gerak-gerak sendiri. Terus saya berdoa, saya mencabut semua yang bukan dari Tuhan, semua ketakutan, kekhawatiran. Kamu habis konflik ya dengan suamimu. Kamu punya pahit, kamu punya rasa ini. Ayo segera beresin. Ya, terus saya berdoa, kemudian orang itu benar, itunya selesai, apa nama gemetarnya selesai. Tetapi ketika selesai berdoa, saya tutup close handphonenya, itu kambuh lagi. Bisa terjadi kayak gitu, kenapa? Dia tidak merenungkan firman. Dia tidak merenungkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi dia sibuk ketakutan dengan kesakitannya. Maka dia tetap sakit. Karena apa? Hatinya keras.
Dari dulu kalau diomongi itu nggak bisa dengar gitu loh. Oh, baca firman dong, kemudian banyak sendiri dong dengan Tuhan. Sibuklah yang inilah, bekerjalah yang inilah, yang itu. Terlalu banyaklah lalu sehingga tidak percaya ketika ditaburi firman yang berkata kamu sudah sembuh. Itu nggak percaya. Ya, kita tidak sedang memohon Allah memberkati kita secara keuangan. Kita sedang berjuang dengan pertandingan iman yang benar untuk melihat kemakmuran yang telah diberikan kepada kita. Jadi saya kalau berdoa itu mengambil, menerima semua berkat pagi hari ini. Aku terima berkatmu pagi hari ini. Ya, aku terima. Karena memang itu sudah disediakan. Aku terima berkatmu hari ini, berkat keuangan, berkat untuk anak, menantuku, untuk suamiku, untuk KKS. Aku terima berkat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berkelimpahan. Kami dipakai untuk menjadi saluran bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ini kan berarti percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Ya. Kita tidak sedang meminta Allah memberkati kita karena Ia telah mencurahkan berkat-Nya atas kita. Melalui percaya kita menerima. Tapi kan harus percaya. Ya. Ya sebetulnya ini kan pelajaran yo kita udah tahu lah ya. Tapi kan kita ini nggak pernah benar-benar memperhatikan sehingga kita terlalu natural. Hidupnya ya ngalir-ngalir gitu aja. Nggak pernah mengambil ini bahwa ini keren banget loh. Hidupku jadi eh, tidak terlalu banyak masalah. Ada masalah tetapi iya santai aja gitu loh. Karena Tuhan sudah menyediakan. Sekali lagi, Allah telah memberikan semuanya, kesembuhan, kemakmuran ya. Jangan berjuang dengan merasa tertuduh dan tidak layak. Nah, itu yang sering terjadi adalah waduh, jangan-jangan masih ada dosa. Waduh, jangan-jangan aku karena belum melayani. Waduh, jangan-jangan enggak jangan seperti itu karena itu pekerjaan iblis ya, bukan pekerjaan Roh Kudus yang menuduh-menuduh. Karena apa? Kenapa saya ngomong begini? Bapak Ibu itu orang-orang yang dikasih Tuhan loh. Dan dia kalau sudah mengasihi itu dia mengasihi benar-benar mengasihi. Dia mengasihi tanpa pakai embel-embel apa, pokoknya mengasihi aja. Bahkan sebelum engkau, bahkan ketika engkau masih jatuh dosa pun dia sudah mengasihi engkau. Itulah sifat Allah ya. Kemarin saya sampaikan, ketika intimidasi iblis itu datang menekan hidupmu, 4T, engkau harus segera tangkap, tolak, dan tukar dengan firman, dan engkau bertekun di situ. Ya. Terus kemudian, apa ya tadi aku mau ngomong apa ya? Ketika intimidasi itu datang, oh, engkau harus mengingat sifat-sifat Tuhan. Nah ini, setelah engkau 4T, engkau harus mengingat sifat-sifat Tuhan. Kan lagi diintimidasi tuh sama iblis. Nalo, nalo, mana janji Tuhan kan gitu kan. Nah itu buktinya kamu ngalami gini. Buktinya anakmu panas. Buktinya, ayo gitu kan ya. Ada sebuah tekanan yang sedang engkau alami. Maka engkau harus segera mencabut, menolak, menggantikan dengan firman dan engkau bertekun di situ. Dan engkau mengingat sifat-sifat Tuhan bahwa Allah itu setia pada janjinya, bahwa Allah itu mengasihi kita, bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Meskipun kita sedang mengalami apapun tekanan, api pun itu sedang menimpa kita, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari genggamannya. Kita tetap digenggam oleh tangan Tuhan. Kedaulatan tangan Tuhan itu tetap ada di dalam diri kita. Kemudian sifat Tuhan yang lainnya adalah
Dia adalah Allah yang sangat kreatif. Dia punya 1001 cara untuk menolong. Ingat sifat-sifat Tuhan yang maha kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu caranya membalikkan keadaanmu di saat engkau lagi dalam tekanan. Sekali lagi, segala sesuatu telah diberikan oleh Tuhan, jadi kita bisa mengimajinasikan apapun yang kita butuhkan, ya. Misalnya ini contoh kasus ya, engkau lagi tidak seret dengan pekerjaanmu di tempat yang sekarang oleh karena banyak tekanan, oleh karena engkau disuruh markup, engkau disuruh berbohong, ya kan? Terus tapi ada yang namanya kebingungan, apakah aku harus keluar? Nanti kalau aku harus keluar bagaimana? Tenang, Bapa di surga menyediakan segala sesuatu. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tuh pengen keluar dari pekerjaan ini. Tuhan, pekerjaan apa yang aku bisa kerjakan? Dan itu memang berasal daripadamu. Ya. Aku mau Tuhan, yang penting aku tidak melakukan perbuatan jahat, tidak mencuri, tidak melakukan ilegal, kemudian di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Pekerjaan apapun itu. Kalau engkau sudah minta sama Tuhan, dan itu halal, jalan. Dengan mengimajinasikan Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Semua rasa takut, rasa cemas, nanti jangan-jangan ini, nanti jangan-jangan ini, nanti gini, wah itu enggak jumlahnya enggak sebesar yang kita punya waktu di tempat yang lama. Nah itu namanya pikiran-pikiran negatif, buang. Digantikan dengan sifat-sifat Allah tadi ya. Dasarnya apa? Sebab sebelum kita dilahirkan itu Allah sudah menyediakan segala sesuatunya. Mazmur 139 ayat 16 ya. Masih ingat itu ya. Dan itu adalah sebuah pemberian bukan berdasarkan perbuatan kita loh. Ya. Itu semua adalah pemberian bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Nah, jika kita memahami kebenaran-kebenaran tadi, nah ini Mazmur 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak dan di dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu punya anak-anak ya. Ketika mereka lahir, engkau sudah merencanakan bagaimana susunya nanti, bagaimana makannya nanti, bagaimana usia 5 tahun nanti sekolah di mana, nanti SD-nya di mana. Kan itu kita mikirin toh. Ya enggak? Nanti SMA-nya di mana, nanti kuliahnya di mana, kita mikirin. Apalagi Bapak di surga. Sebelum kita lahir, Bapak sudah menyediakan semuanya. Nah, waktu kita memahami kebenaran-kebenaran ini, kita akan berkata, Allah telah menyembuhkan aku. Allah telah memulihkan aku. Bukan Allah dapat menyembuhkan. Beda loh. Allah telah menyembuhkan aku, Tuhan Yesus telah menyembuhkan aku, Tuhan Yesus telah memulihkan aku, Tuhan Yesus telah memberkati aku, Tuhan Yesus telah menuntun langkah-langkahku dengan Tuhan dapat menolong aku, Tuhan dapat memberkati aku. Beda. Saya mau Bapak Ibu presisi dan akurat ya. Beda loh. Kalau dapat, ya memang Allah Maha Kuasa dapat, tapi rasa-rasanya kok aku nggak layak untuk menerimanya. Tapi Tuhan tuh dapat, aku nggak layak. Nah ini beda. Dengan Allahku telah menyembuhkan aku, Bapakku di surga telah memberkati aku, Bapakku di surga telah menjagai anak-anakku, bahkan 24 jam mereka berada di tempat yang jauh, tetapi Bapakku di surga telah memberkati dan melindungi anak-anakku. Amin. Yohanes 6 ayat 35.
Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Ya. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dulu kita membaca ayat ini sebelum disingkapkan banyak hal ya. Datar aja. Waktu kita makan roti, perjamuan, minum darah Yesus gitu. Ya ayat ini yang muncul, ya kan? Tetapi hari ini ayat ini menjadi hidup. Kalau aku menjadi satu dengan tubuh Kristus, aku menjadi satu dengan darah Yesus, aku tidak akan lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tidak akan kekurangan lagi, sebab Dia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya kan? Imajinasikan itu. Jadi jangan sibuk ngurusi setan, tongkeng, 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 tapi nggak paham firman. Semua disalahin sama iblisnya. Gara-gara iblis nih mencuri. Lah enggak lah, kamu tidak paham firman kok. Malah sibuk bergulat dengan iblisnya, ya kan? Yang lihat naga lah. Wah, yang lihat inilah. Lewang semua tuh tadi sudah di bawah otoritasmu, ya. Nah, iblis, setan, kuasa kegelapan itu sudah ada di bawah kakimu. Tidak akan ada yang membahayakan. Nah, sekarang yang muncul di dalam pikiranmu adalah apa janji Tuhan, kan gitu. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 4 ayat 14, coba dibaca. Yohanes 4 ayat berapa, Bu? 14. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ketika engkau menerima mujizat, sekali saja, selanjutnya engkau akan menjadi pembawa mujizat. Ketika engkau terima mujizat sekali saja, besoknya engkaulah pembawa mujizat, engkaulah pembawa lawatan itu. Ayat itu berkata begitu. Dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan yang memancar sampai hidup yang kekal. Dan kalau dibaca di Yesaya 47 ayat 9, kemanapun aliran air itu mengalir, segala sesuatu hidup. Artinya, Bapak Ibu sekarang pembawa mujizat, supranatural. Nah, kalau dibilang penghalangnya apa, yaitu tadi ya, hatinya dekil, ya hatinya masih keras, luka, gitu kan ya. Terus bimbang, ya kan. Terus bimbang itu artinya tidak punya iman, terus belum paham firman. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nggak usah panjang-panjang, tapi powerful. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Apa? 47. 47. Kayak 9 atau 10 tuh, Mas. Kemanapun aliran air itu mengalir, segala makhluk-makhluk hidup akan hidup. Yesaya 47 ayat 1 sampai 9 itu bicara sama dengan Yohanes 7 ya, yang kalau kamu percaya kepadaku, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sama itu ya. Yesaya 47 ayat 1 sampai 9 itu sama dengan Yohanes 7 ayat 38 dan 39.
Itu juga sama dengan Yohanes 4 ayat 14. Itu keren banget. Sekali lagi, bahwa ketika engkau menerima mujizat, selanjutnya engkau akan menjadi orang-orang yang membawa mujizat. Adalah supranatural. Sulit nggak? Sulit nggak? Nggak sulit. Orang yang baru bertobat aja bisa membungkam mulut iblis. Mazmur 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi terletak kekuatan untuk membungkam mulut dan pendendam. Ya toh? Itu kenapa yang namanya suci baru bertobat dia bisa powerful. Ya, bentar. Coba dibuka Roma Roma 8 ayat 3. Saya mau jelaskan sesuatu nih. Roma 8 ayat 3. Saya itu kalau disuruh ngajar, disuruh pakai PPT itu nggak bisa ya karena lompat-lompat. Tapi pas dibikinkan PPT, nggak dipakai. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Kok Roma 8? Sorry. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Nah ini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Terus, itu aja ya ayatnya. Menurut iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu Nah, ada masing-masing. lanjutnya tuh itu. Ya, Bentar, aku soalnya ngikutin yang di, di layar. Nah, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Waktu engkau membaca, oh ternyata ada ukuran iman. Setiap orang berbeda-beda. Waktu itu kan kita menilainya begitu ya. Betul nggak? Coba dibaca ulang. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kenapa orang yang baru bertobat bisa dia antusias berapi-api, lebih berapi-api dengan orang yang sudah 20 tahun menjadi Kristen? Karena sebetulnya ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia punya imannya Kristus. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah di dalam hatiku Tuhan. Loh, nek Yesus masuk di dalam hatimu, berarti kan imanmu tuh pakai imannya siapa? Imannya Yesus tuh. Masalahnya orang-orang itu tidak mengaktifkan imannya, ya. Nah, waktu itu kita berpikir bahwa oh ternyata yang namanya ukuran iman itu beda-beda, ya kan? Iya beda karena engkau tidak melatih imanmu setiap hari. Ya, tetapi sebetulnya sejak setiap orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dikasih imannya Kristus. Bingung? Bingung nggak? Makanya Roma 8 ayat 9 berkata, kamu sudah tidak hidup di dalam daging, tapi kamu hidup di dalam roh. Apabila kamu memiliki roh Kristus. Apabila kamu tidak punya roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Bagaimana kamu punya roh Kristus? Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ya, masuklah di dalam hatiku Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu, engkau punya pikirannya Kristus, engkau punya imannya Kristus.
Nah, orang yang baru bertobat, kalau dia ngulik ini, firman ini diulik-ulik, direnungkan siang hari, siang malam, direnungkan terus dia renungkan. Lebih supranatural daripada orang Kristen atau Katolik yang sudah 20 tahun setiap hari pergi ke gereja tapi tidak pernah ngulik firman. Betul nggak? Ketika dia tidak pernah mengulik firman, tidak pernah merenungkan firman siang dan malam, itu iman tidak aktif. Padahal sudah dikasih imannya Kristus, tapi tidak aktif. Masuk akal nggak? Makanya firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir menjadi terdahulu. Saya mah nggak mau didahului sama yang baru bertobat. Wah, ya kan? Jangan mah. Mari kita kejar-kejaran pertandingan iman ini. Jangan santai-santai malah nonton. Wah, melulu berantem teruslah dengan suami. Aduh. Ayo, siapa yang mau bertanya? Sudah cukup jelas. Kita close dan mari kita bubuk. Ya, siapa yang mau tanya? Wah, ini antusias nih ya. Jumat sudah ada Zoom ya. Minta diajari Bible study, keren. Saya senang sih. Cuman ya, mari harus ada progresnya. Cara mengimajinasikan tadi ya, yang baru muncul ya, yang terlambat ngikutnya tadi gini. Bagaimana memulihkan imajinasi? Apa sih imajinasi itu sebetulnya gitu kan ya? Sekarang melek, lihat meja di sekelilingmu. Isinya apa? Ya kan? Di sekelilingmu, di sekitarmu itu isinya apa mejanya? Terus kemudian merem, imajinasikan, ingat enggak apa yang ada di sekeliling mejamu tadi? Nah, itu imajinasi. Gampang dong? Nah, sekarang bagaimana saya mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan tadi di dimensi alam roh? Kan semua sudah disediakan. Sebetulnya kita nggak perlu susah-susah, ya udah ngambil aja Roh Kudus di dalam dirimu. Roh Kudus, aku mau ngambil berkat karena besok itu harus bayar sekolah, uang gedung, uang seragam, uang ini. Karena katanya sudah disediakan semuanya. Roh Kudus, aku mau mengambil berkatku untuk membayar ini. Nah, tiba-tiba besok ada uang. Itu hidup di bawah open heaven. Tadi yang menjadi penghalang dari engkau menjadi supranatural, yang menjadi penghalang engkau untuk menerima semua yang Tuhan sediakan adalah hatimu keras, terus bimbang, terus tidak percaya. Tiga hal kuncinya iman, pengharapan, kasihnya nggak aktif. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Yesus, pohon ara yang kau kutuk kemarin sudah kering gitu kan. Terus Yesus ngomong, percayalah kepada Allah. Terjemahnya Inggrisnya adalah have faith in God. Milikilah imannya Kristus, milikilah imannya Tuhan. Bagaimana kamu memiliki imannya Tuhan sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sesungguhnya engkau memiliki imannya Tuhan. Ya? Iman, pengharapan. Pengharapan di Markus 11 itu dibilang kalau engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Lu itu Yesus yang ngajari loh. Nah, kalau ada orang yang berkata gini, wah pengajarannya Bu Ana itu sesat, wah mendahului Tuhan, liar kowe rak maca Alkitab berarti. Betul nggak? Malah kamu suka berdebat hal-hal yang tidak penting ya. Tapi firman yang Yesus ngomong tuh nggak kau perhatikan. Malah sibuk yang sono ini debat-debat sana sini. Wah, kacau deh. Terus menyesat-nyesatkan orang yang lagi ngajar. Cilaka tuh. Cilaka deh. Ya, itu iman, pengharapan, dan kasih. Yang ketiga adalah kasih. Makanya di Markus 11 itu dibilang bahwa kalau kamu ada
lagi konflik, ampunilah. Sebab supaya Bapa di surga mengampuni. Itu kasih toh. Iman, pengharapan, kasih. Engkau jadi supranatural. Silakan ada yang mau bertanya. Bu, shalom malam Bu. Ya, malam. Malam. Ibu, kan tadi ada penghalang salah satu adalah keras hati ya, sama bimbang hati. Lalu kan ada yang namanya itu trauma. Kalau Trauma. saya rasa ini trauma yang penting banget sebenarnya yang kadang-kadang kita suka lupa Ibu. Yang kadang kita nggak sadar di dalam kita itu ada satu trauma yang masa kecil. Jadi saya baca kembali gitu ya di eh, di Markus 11 ayat 25 itu kalau kita ngulik lagi dan jika kamu berdiri untuk berdoa ampunilah dahulu sekiranya ada barang. Jadi sekiranya ada barang, berarti sebenarnya setiap kita berdoa, kita tuh mengkoreksi lagi apa kepahitan apa. Kok aku masih suka kadang-kadang orang ini aku suka tersinggung. Apa nih yang penyebabnya? Atau kenapa ada hal-hal yang datang ke kehidupan kita sebenarnya ya ini sebenarnya Tuhan lagi ngajar. Sebenarnya mengajari kita untuk kita tuh membersihkan hati. Kenapa Betul. orang itu datang maki-maki? Kenapa itu orang datang mengambil uang kita? Atau kita ngerasa selalu bangkrut? Atau kita selalu sakit? Sebenarnya ada kedalaman yang belum beres. Dan kita belum sadari. Makanya Tuhan bilang, sekiranya jadi selidiki trauma-trauma, selidiki hati kita lebih dalam lagi. Dan itu hanya bisa diminta tolong sama Roh Kudus, minta sama Betul. Tuhan. Dan saat saya berdoa seperti itu dikorek sama Tuhan. Jadi seperti pandangan begini, kita punya data di kepala kita, lalu masalah orang itu hadir itu seperti layar layar proyektor gitu lah ya. Data di dalam. Kalau data kita udah bersih, apa trauma kita udah bersih, itu sebenarnya orang itu tidak mungkin hadir. Jadi saat itu hadir, harusnya kita terima, kita sadari, dan kita lepaskan pengampunan atau itu kita lepaskan apapun itu nanti keren banget karena kan yang Ibu bilang kuasa imajinasi, data di pikiran kita. Kalau kita isinya itu drakor, jadilah drakor. Yang saya sadari ya, dulu saya belum ketemu Tuhan, saya nontonnya drakor. Jadi apa kejadian hidup saya itu seperti drakor. Bertobatlah kalau yang masih suka drakor. Jadi saya udah bener-bener aduh Tuhan, saya tidak mau lagi drakor. Saya tidak mau lagi ngisi yang negatif. Lebih baik saya isi yang supranatural. Kenapa? Saya isi supranatural, kehidupan saya supranatural. Yang saya anggap tidak pernah kekurangan, apapun itu, saya tidak pernah kekurangan. Kadang-kadang Tuhan bikin mepet, supaya saya punya iman bertambah, bertambah naik. Itu sih yang kayaknya harus digali yang itu, Ibu. Jadi data yang ada tolong dirubah karena apapun yang keluar dari layar itu kan dari data. Kalau datanya beres atau datanya dirubah, baru layar itu berubah. Jadi tolong berdamai dengan orang-orang yang hadir dan Tuhan itu sedang mengajarkan apapun yang kita alami, kita tidak akan pernah merasa kesembuhan kalau tidak pernah sakit dulu. Kita tidak akan merasa kelimpahan kalau kita tidak pernah kurang dulu. Jadi, apapun datangnya masalah, Tuhan itu sebenarnya mengajarkan seperti datangnya pagi dan malam. Kita harus sama nerimanya. Pagi dan malam terus berlalu kan, harus kita laluin. Masalah pun belajar untuk berdamai. Berdamai dalam arti gini loh. Oh iya, Tuhan mau ngajarin apa lagi ya? Tuhan mau selidikin aku apa lagi? Itu kalian punya masalah jadi nggak punya masalah. Itu yang saya ambil, yang saya cerna, yang saat ini yang gue lagi ngajarin. Dan identitas kita nggak boleh lupa. Kita adalah anak Allah. Kita itu betul-betul yang Ibu bilang tadi itu keren banget. Aku dapat lagi yang keren banget, yang itu apa namanya? Kita bukan berjuang. Ingat loh, kita anak kita punya mama atau kita punya papa, kita nggak berjuang. Mereka sudah menyediakan. Jadi kita harus percaya kita ini adalah anak Allah, kita ada bagian supranatural, karena Allah kita supranatural, kita berkelimpahan, karena Allah kita berkelimpahan, artinya kita udah dapat, kita udah sedia. Cuman penghalangnya adalah yang tadi Ibu bilang, keras hati, bimbang, gak mau percaya. Kalau saya belajar kalau saya lagi belajar, Ibu lagi seperti saya kayak minum susu anak bayi.
Pokoknya saya haus aja. Saya merasa, Bu, kasih saya susu. Saya pokoknya bayang, prima aja mau ada racun kayak mau enggak. Bodoh amat gitu. Lalu saya mengecap firman itu sampai saya, hups, saya harus dapat sesuatu. Pokoknya saya harus dapat sesuatu dan saya menjadikan itu kehidupan saya. Saya nggak mau cuman lalu lalang. Ya ibu aja tidak mau lalu lalang. Tadi yang saya dapat itu keren banget. Kerennya bener-bener bukan untuk berjuang mendapatkan, tapi kita sudah mendapat. Penghalangnya cuman pikiran kita. Gitu ya Bu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Nah, waktu Berkati. itu tapi kamu pernah mengalami yang namanya mereject saya ya, betul ya? Awal-awal ya, mereject saya karena Ya, saya sedang menghancurkan pola pikir manusia lamamu untuk disamakan dengan pola pikir kerajaan. Itu sakit. ya, Kamu tersinggung ketika saya ya, mengatakan sesuatu yang menyatakan tentang keberadaanmu. Betul nggak? ya, iya, betul, Nah, betul. hari-hari ini juga banyak orang yang tersinggung dengan saya ketika saya menyampaikan kebenaran, sehingga mereka menghilang. Iya, iya, Sayang kalau menghilang ya, karena prosesnya iya, belum selesai kok kamu ngilang. Lah, iya, itu nanti akan lebih lama lagi, ya kan? betul, betul. Waktu itu Suci memang sempat menghilang ya karena tersinggung dengan perkataan saya yang memang Ya, memang sengaja menghancurkan pola pikir yang lama itu dengan kata-kata yang pedas. Karena kalau iya, nggak keras itu nggak hancur, karena udah iya, kecetak iya, bertahun-tahun. Nah itu sakit, sempat tersinggung, tapi kemudian dengan penuh kasih kita belai-belai lagi sampai akhirnya seperti yang itu. yang kerennya tuh gini loh, kok ibu tahu ya gitu, dan ibu tuh tiba-tiba telepon dan didoakan itu yang saya dapat gitu. Jadinya memang jadi kalau bisa jangan mengulangi kayak saya nanti lama karena ini waktunya udah nggak lama. Jadi jangan tersinggung, coba terima dulu aja, lalu ajak Roh Kudus itu udah nggak bisa kayak saya lagi, waktunya tuh udah nggak bisa main-main lagi, ya Bu ya, Ajak Roh kayak Kudus gitu. untuk membongkar sikap hati kita yang salah, pola pikir kita yang masih duniawi, hati yang keras gitu ya. Ajak Roh Kudus untuk membongkar itu. Kemudian setelah itu dibongkar, wah itu supranatural langsung loh. Itu hari-hari ini sekarang begini. Ya, ini masanya udah beda banget dengan yang dulu. Makanya saya kayak jorok kalian untuk ayo booming masuk ke Salimba terus. Ayo ajari mereka. Wah nggak siap, siap nggak siap, harus siap. Kok nggak gitu? Nggak macam-macam nungguin apa? Ya. Yang punya masalah nggak selesai-selesai itu berarti pikiranmu tuh kecetak berfokus kepada masalahmu. Engkau tidak fokus pikiran kepada Allah itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Dia adalah Allah yang kreatif, dia adalah Allah yang mengasihi aku. Nah, pikiranmu belum kecetak ke situ. Masih berfokus pada masalah. Yuk, ada lagi yang mau tanya atau menambahkan? Silakan. Ini Bible study, jadi eh, nggak usah di share di YouTube kah mungkin ya? Atau bagaimana? Terserah. Saya Bu Ana. Ya, Bu Nivera. Iya, Ibu. Tadi yang saya bilang yang Ibu sampaikan tadi, Fir, memang saya sudah terlambat masuk, tapi saya puji Tuhan masih dapat intinya ya bahwa kayak yang Bu Suci tadi katakan, saya diingatkan bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya, kita tinggal ambil berkat itu, gitu Mm-mm. ya kan? Nah, memang dan saya mengalami seperti yang Ibu Ana sampaikan tadi itu masih saya, Bu. Mm. Artinya saya lama gitu, Bu. Saya lama dan jatuh bangun gitu untuk bisa supranatural. Nah, Mm. seperti itu Bu Ana. Jadi mungkin Bu Ana bisa memberikan apa ya terapi untuk mempercepat menghancurkan pola pikir ini gitu loh Bu. Terapinya gini, Bu. Terapinya gini. Tuhan tidak menunggu engkau untuk menjadi kudus supaya engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan.
Tapi pola pikir kita kan berkata begini ya, oh kamu nggak kudus sih, makanya kamu nggak dapat itu. Ya, sering tertuduh Nah, dengan itu tuh pola pikir salah. baru buat dosa nih, nggak layak kok. Akhirnya kayak sering tertuduh mau datang ke hadirat Tuhan itu, aduh aku nggak layak. Nah, kayak Sekarang gitu. gini loh, Bu. Kamu mau menjadi kudus seperti Allahmu itu, kalau bukan kasih karena wong yang menguduskan kan Yesus toh. Yang Ya, menguduskan kan firman toh. Kamu mau dipakai selevel se sekudus Tuhan tuh nggak bisa. Wong wong gini loh. Bapak itu melihat Buni Vera itu karena melihat korban Kristus. Jadi waktu kamu berdoa, Bapak itu melihatnya bukan Buni Vera, tapi Kristus yang ada di dalam Buni Vera. Karena apa? Kekudusan kita itu nggak bisa disetarakan, mau disamakan dengan Tuhan, nggak bisa. Kita ini terlalu banyak cacat celah. Tapi kita terima Yesus, kamu dikuduskan. Waktu kamu dikuduskan, kamu dilayakkan untuk menerima semuanya. Itu kayak anak bungsu itu loh. Hmm. Hmm. Wah, anak bungsu itu betapa jahatnya dia tuh. Kurang ajar lah, nggak tahu diri lah. Begitu dia menghadap ke bapaknya, kan nggak diintegrasi toh. Kamu sih begini. Enggak toh. Langsung Hmm. dimandikan, dikasih baju bagus, dipestakan. Ya, yuk, yuk mesti punya pikiran seperti itu untuk menyembuhkan imajinasimu. Jadi Ya. ternyata ada begitu banyak intimidasi yang engkau dengarkan, Bu Nivera. Itu membuat kamu lama untuk menjadi supernatural. Iya, iya betul Ibu. Bahkan kadang ketika ada misalnya kesalahpahaman dengan orang lain seperti itu ya. Hmm. Artinya setelah kita refleksi itu kita udah minta maaf dan bukan kita yang membuat kesalahan itu, tetapi saya tuh terintimidasi kayak saya itu yang jadi penjahatnya kayak gitu. Jadi untuk bertemu orang itu saya jadi ketakutan gitu loh Bu Ana. Ya, itu Sampai ada intimidasi. perasaan seperti itu. Oh, gini Bu, engkau harus tadi loh, sifat-sifat Tuhan itu harus menyatu dengan pikiranmu bahwa Allah itu kasih, kasih. Dia mengasihimu, bahkan waktu engkau berdosa dia tuh sudah mengasihimu. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa tangan kedaulatan Tuhan itu tetap memegang hidupmu meskipun engkau di dalam api, meskipun engkau dalam aniaya, meskipun kamu di dalam disalah mengertikan orang. Tuhan tidak pernah melepaskanmu. Dia Immanuel. Engkau kayaknya mau disidang, mau diapakan, itu tangan Tuhan tidak pernah lepaskan kamu. Kedaulatan tangan Tuhan tidak pernah lepaskan kamu. Terus Tuhan punya 1001 cara untuk menolongmu. Dia Allah yang kreatif. Gitu kan? Sifat-sifat Tuhan itu harus nyatu dengan pikiranmu untuk menghancurkan tipuan iblis tadi loh. Atau suara-suaramu sendiri, Iya, iya, pikiran-pikiranmu iya. sendiri. Ya. Oke, oke. Makasih Bu Ana. Hmm. Ada lagi? Eh, Bunifera, sorry, Kak, itu suka terjadi ya, berulang-ulang. Suka rasanya kayak gitu berulang-ulang ya. Iya sering Bu Suci. Jadi misalnya walaupun bukan saya yang bersalah gitu ya, Ya, iya, tetapi iya. Bu, orang-orang itu itu Bu itu udah trauma, Bu. Nanti dilepasin. Nanti mm, minta Ibu Ana lepasin, lalu kamu, Ibu juga harus koreksi, soalnya itu berulang-ulang. ya Dilepasin. berulang. Iya, jadi Mm-mm. apa kalau misalnya orang itu punya otoritas lebih tinggi ya, misalnya dia pejabat, dia lebih kaya dan jadi saya merasa saya yang bersalah, padahal saya tidak bersalah. Jadi untuk bertemu aja gitu, saya kayak jadi minder atau apa kayak gitu Bu Suci. Iya, Berulang itu. ada trauma, tapi juga nanti sudah dilepasin, Ibu Nivera tadi Ibu Ana bilang tetap harus Ibu harus jati dirinya harus dibentuk lagi. Setiap hari Ibu sering ngucapin saya adalah anak Allah. Saya tidak boleh diintimidasi gitu. Iya. Tapi dilepasin karena ada traumanya. Masih ada yang belum gue coba dikoreksi. Ya, oke. Terima kasih Bu Ibu, Suci. sama-sama Ibu. Ya, nanti semua yang punya trauma kita berdoa bareng-bareng ya. Amin ya Bu. Trauma itu benar-benar
menjengkelkan itu. Tadi itu Ibrani yang salah itu Ibrani 11 ayat 3 ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ini perhatikan, apa yang tidak kita lihat telah terjadi dari apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang kita lihat ini di hari ini terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman. Jadi kita ini bisa menciptakan sesuatu pakai iman. Ya kan? Kalau kamu bimbang, kalau engkau masih keras hati karena trauma, nggak bisa menciptakan. Kan itu penghalang supranatural, hati keras, hati trauma, bimbang, tidak pernah belajar firman, nggak ngulik firman. Itu penghalang supranatural. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, kalau Ibrani 1 ayat 3 tadi, Ibrani 1 ya ayat 3 ya. Sama loh. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, ianya Yesus ya. Dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Sekarang kalau pikiran kita ini isinya firman, berarti kita mengimajinasikan janji Tuhan itu, kita imajinasikan, kita deklarasikan di dalam diri kita ada Roh Kudus, itu cara ngambilnya. Tapi itu tidak bisa terjadi jika hatimu masih trauma. Karena Markus 11 ayat 20 sampai 26, iman, pengharapan, dan kasih itu senjatanya. Kasih. Kamu trauma, kamu luka, itu berarti kamu belum ada kasih. Kamu takut berarti kasihmu belum sempurna, toh? Ya. Ayatnya di mana tuh? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang yang ketakutan terus berarti kasihnya belum sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau bentar-bentar takut, bentar-bentar cemas, bentar-bentar khawatir, itu trauma. Itu hatimu keras. Itu sulit untuk menerima mujizat. Paham ya, Bapak Ibu? Hari supranatural loh. Wah, ini masa kegelapan luar biasa, semuanya sulit. Kalau engkau nggak supranatural, capek deh. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Ya, saya tahu ada banyak yang sudah progres secara ekonomi, secara ekonomi saya melihat banyak yang sudah progres ya karena mau mengikuti arahan. Kemudian secara keluarga juga mulai banyak yang sudah dipulihkan, pekerjaan. Wah, luar biasa, keren. Ya, Halo, ada yang Mbak tanya? Ana. Ya, silakan. Ana, Mario, Ya, Maria. apa namanya? Saya rasa satu-satunya cara buat kita supernatural itu adalah kita coba. Kita mesti coba, kita mesti hadapi tiap hari itu dengan berani gitu. Kita harus maju kayak si kalau nggak salah Peter ya, Petrus ya waktu dia mau jalan di atas air ya. Mm-mm. Jadi kan Tuhan panggil sini, Mm-mm.
Nah, kita nggak bisa dalam perahu kalau mau supranatural. Ya kalau kita mau natural aja di perahu aja diem gitu maksudnya. Iya, kamu Kalau mau nyaman aja supranatural di situ. jalan. Iya, Eh, duduk kayak situ. betul. Jadi kalau kita mau supranatural ya kita berdiri, kita jalan ke arah Tuhan, kita hadapin semua masalah. Karena semua mujizat itu terjadi ya ketika kita mulai bergerak. Kita hadapi masalahnya Iya, bersama Yesus yang dahsyat. Kayak gitu. Ya, mereka yang tidak pernah mengalami supernatural karena mereka tetap ada di perahu toh, iya jadi penonton. jadi penonton. Yang lainnya ngalami mujizat, dia cuma nonton. Oke. Mario, oh Mario tuh Marsha ya? Iya. Iya, Oh iya wes. iya, iya. Ya ya oke. Makasih ya, Mbak Ana. Ya, maju Terima terus loh kasih Mario tidak ya. tidak Nah. tidak apa namanya tidak bosan-bosannya ingetin kita sama identitas kita nih yang tiap hari digerus sama informasi sama berita-berita. Tuhan luar biasa. Betul. Jadi gini loh, karena setiap hari engkau mendengar berita di televisi, engkau membaca Instagram, engkau membaca berita-berita dari dunia, itu mencetak pola pikirmu menjadi natural. Nah, saya menganjurkan lebih banyakin baca firman supaya engkau ngerti identitasmu sebagai anak Allah yang supranatural. Ben ra lali identitasnya ngono ki lho. Apa sih? Biar nggak lupa siapa jati dirimu sebagai anak Allah. Lah kalau informasi dari dunia terus yang kau dengar ya jadi anak dunia. Ada lagi? Mulai mulai besok mulai praktek ya atau mulai malam ini mulai praktek. Keluar dari perahu kenyamananmu, lakukan sesuatu. Pasti bisa. Pasti bisa. Wong ini tuh keinginan Tuhan. Yang belum bisa mengimajinasikan, belajar mengimajinasikan. Merem. Ya dulu itu. Sekelilingmu tuh apa? Merem. Terus ingat. Oh tadi di sebelahku ada ini, ada ini, ada ini. Bisa toh? Ya Pak Jody? Itu loh di sampingmu ada apa saja ya kan? Sampingmu ada, coba lihat toh, tuh lihat ya kan? Terus merem, terus ingat-ingat lagi apa ya di sebelahku tadi? Ada toh gambarnya? Lah iya, wah mana Allah kok masa imajinasinya rusak. Kecuali kalau gini loh, kecuali gini loh. Coba mudahnya saja gini ya. Dulu waktu kita belum kenal Tuhan ya mungkin suka nonton drakor, drakor gitu kan. Imajinasinya kan isinya drakor. Suka nonton Jorok Purul Cabul. Imajinasinya isinya Jorok Purul Cabul toh. Karena terlalu banyak pikirannya diisi dengan itu. Betul nggak? Nah sekarang bersihkan, cabut lalang-lalang, isi dengan firman, maka imajinasimu isinya firman. Maka engkau bisa mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan. Segampang itu loh Pak Jody. Ojo suwi-suwi. Mbak Ana boleh coba boleh tambahin lagi nggak? Oke, silakan. Nah, jadi kayak kita kan mungkin generasi zaman dulu yang suka nonton sulap ya. Ya, Terus sihirnya tuh suka ngomong apa? Abrakadabra kan. iya. Itu kalau kita buka di Google tuh dari bahasa Mesopotamia, Avracadabra. Nah, itu di situ orang masa kita kalah sama penyihir yang duniawi banget. Iya. Ada abracadabra itu diartikan as I speak, as I create, I speak. Oh, jadi kita dari yang kita ucapin itu kita buat. Jadi masih relate banget sama imajinasi. Nah, itu Iya. makanya mesti dicoba. Tapi tapi dijadikan sama iblis di anu ya. Iya, iya, dibikin jadi sihir, jadi sulap. Jadi sihir. Dicuri ilmunya sama iblis. Nah, ya. Sebagaimana saya berkata itu yang terjadi. Iya, Lakadabra. Nah itu iblis nyuri ilmunya dari kerajaan. iya. Makanya muncullah sihir. Sulap. Ya, sudah. Ada lagi yang mau tanya?
Kalau nggak ada, yuk kita berdoa untuk trauma-trauma supaya selesai ya. Ya, jangan mengasihani diri sendiri. Yesus sudah melakukan banyak hal untuk kita. Jangan berfokus pada, wah, aku ini sudah disakiti, aku dianggap tidak berharga. Stop, 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 itu tipuan iblis. Engkau sangat berharga, Yesus mengasihimu. Yesus sampai mati untukmu, mencintai engkau. Yuk, semua yang trauma, yuk kita berdoa ya. Open camp semuanya. Open camp semuanya, yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang pernah dianiaya oleh orang tuamu. Engkau yang pernah dikurung oleh orang tuamu. Engkau yang pernah dihabisi oleh orang tuamu. Engkau yang pernah disiksa oleh orang tuamu. Engkau yang pernah dicabuli oleh seseorang. Oh, dalam nama Yesus. Sembuh hari ini. Dalam nama Yesus. Sembuh hari ini. Katakan, aku sembuh hari ini. Oleh pilihan Tuhan Yesus sembuh. Aku ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kok Engkau dulu ikuti pernah difitnah, engkau dulu pernah difitnah, dan engkau pernah dihabisi, dan engkau terluka sampai hari ini. Dan engkau untuk bangkit lagi sulit. Hari ini sembuh, jadilah sembuh. Jadilah sembuh, tidak ada lagi trauma di dalam hidupmu. Engkau yang dikhianati oleh pasangan hidupmu. Engkau dikhianati. Sakit hatimu, engkau terluka, engkau tertolak. Hari ini jadilah sembuh. Karena itu menghalangi engkau untuk mendapatkan semua janji-janji Tuhan. Ampuni iman, pengharapan, dan kasih, praktekkan. Dan engkau harus mengerti bahwa engkau adalah spesial. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau disayangi Tuhan. Bahkan engkau dibilang biji matanya Tuhan. Milik kesayangannya. Hati Tuhan ada padamu. Hati Tuhan ada pada kalian semuanya. Hati Tuhan ada pada hidup Bapak Ibu semuanya hari ini. Engkau begitu dikasihi. Engkau begitu disayangi. Trauma hari ini selesai. Sakit hati sehari ini selesai. Terluka, tertolak hari ini selesai. Semua tipuan iblis selesai dalam nama Yesus. Engkau dulu mungkin pernah mengambil keputusan-keputusan yang salah. Oleh karena engkau tidak pernah dimentori. Engkau tidak pernah mendapatkan pengajaran-pengajaran yang benar. Engkau salah mengambil keputusan. Dan sampai dengan hari ini, engkau masih mengutuki dirimu sendiri. Engkau masih menyalahkan dirimu sendiri. Hari ini sembuh dalam nama Yesus. Yesus mengampunimu. Yesus mengampunimu. Semua keputusan salah yang pernah engkau perbuat, Yesus mengampunimu. Dan hari ini jadilah sembuh. Dan hari ini jadilah sembuh. Supranatural. Engkau akan alami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang sering setiap hari mendengar makian dari suamimu, makian dari istrimu, makian dari bosmu. Sehingga benih lalang ini terlalu penuh di dalam dirimu. Hari ini cabut semua benih itu. Dalam nama Yesus, bakar dengan api Tuhan. Dan hari ini, biar hatimu seperti tanah yang subur, biar pikiranmu seperti rahim yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sehingga engkau akan mengandung hal-hal yang rohani. Imajinasimu sehat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ingat bahwa Bapa di surga sudah menyediakan semuanya. Engkau sangat sulit mengaksesnya karena hatimu keras, trauma, sakit hati, semua luka. Engkau belum mempraktekkan kasih. Dan ingat, Tuhan tidak menuntut engkau untuk menjadi kudus dulu, maka engkau kudus dulu, maka engkau baru mendapatkan semuanya. Enggak. Kekudusanmu adalah pekerjaan Tuhan. Kekudusanmu oleh karena darah Yesus. Semua yang kau capai karena Yesus yang mengerjakannya. Bukan karena perbuatan kita, maka Tuhan berkenan atas hidupmu. Semua karena kasih karunia, semua karena anugerahnya. Engkau berharga di matanya. Bapa memandangmu sebagai Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tahu hari ini banyak anak-anakmu yang sembuh oleh karena engkau sendiri hadir di rumah masing-masing. Engkau sedang menjamah mereka. Kok engkau pengen nangis, nangislah. Kau pengen teriak, teriaklah.
Dan engkau berkata, Tuhan hari ini aku sembuh. Tuhan hari ini aku selesai. Tuhan hari ini biarkan aku bisa mengakses semua yang sudah engkau sediakan. Tuhan biar hari ini Tuhan aku mengalami mujizat. Dan besok aku akan membawa mujizat itu kemana-mana. Aku menjadi pembawa mujizat. Aku jadi membawa lawatan buat banyak orang di sekelilingku. Bahkan tidak hanya sekelilingku, bangsa-bangsa. Akan aku ceritakan betapa dahsyatnya engkau. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat hati anak-anakmu yang haus dan lapar akan engkau dan mau diajari supranatural. Dan biarlah Tuhan, keberadaan kami sebagai anak Allah dikembalikan, yaitu supranatural. Dalam nama Yesus. Semua rumah selesai hari ini. Engkau ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dalam nama Yesus. Engkau diberi pikiran Kristus. Engkau diberi imannya Kristus. Engkau diberi imannya Kristus. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saya mama dan memberi engkau damai sejahtera. Itu semua lukamu selesai.